Ya, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat yang dilakukan secara berjamaah di masjid, dan nikmat diturunkannya hujan. Mengapa hujan ini nikmat, bagian dari nikmat yang Allah turunkan, Allah berikan kepada kita? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, sintani ma turaddani. Ada dua doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata Nabi, ad-du'a'u indan nida, dan yang kedua wa tahtal matar. Yang pertama adalah doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah, dan yang kedua doa yang dipanjatkan ketika turunnya hujan. Semoga apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat turunnya hujan tadi semuanya diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Kamis yang pertama pembahasannya adalah salatul mu'min mafhumun wa fadail wa adab wa anwa wa ahkam wa kaifiyah fi daw'il kitab wa sunnah, yaitu kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, ensiklopedi salat menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahf Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih berada pada sifat salat. Sifat salat sebagaimana yang telah kami sampaikan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Pembahasan tentang sifat salat Nabi ini ada tidak kurang dari 31 perkara yang akan kita bahas terkait sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari wudhu,
mulai dari menghadap kiblat, dilanjutkan dengan sutra pembatas sholat, sampai dengan salam. Maka itu totalnya 31 pembahasan. Dan kita beberapa kali pertemuan, kita masih berada di pembahasan yang pertama, yaitu tentang wudhu. Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Saya tidak akan mengulang kembali, yaitu terkait dengan masalah wudhu ini satu persatu, karena ada 19 poin yang harus kita ketahui tentang wudhu. 19 poin, 19 hal yang harus kita ketahui tentang masalah wudhu. Menurut catatan saya, terakhir sampai poin nomor berapa itu? Masih ingat kajian yang sebelumnya? Lupa catatannya ya. Ya, jangankan catatan, judulnya mungkin lupa juga ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau menurut catatan saya, terakhir kita sudah masuk pada poin yang ke-10. Sehingga harapannya adalah tinggal tersisa 9 poin lagi. Berarti wudhu tuntas. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, untuk mereview dari apa yang sudah kami sampaikan terkait masalah wudhu, tata caranya, kita masuk saja dari poin 1 sampai poin yang ke-10, tata caranya ya, yang sudah kami sampaikan. Yang pertama, niat tempatnya dalam hati, tidak perlu dilafadzkan, karena niat itu pekerjaannya hati, lintasan hati. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan talafudz. Apa itu talafudz? Melafadzkan niat di lisan. Jadi niat ini adanya di hati. Ini yang pertama. Yang kedua, mengucapkan bismillah, kalimat tasmiyah. Sebab Nabi SAW bersabda, la salata liman la wudhu'a lahu, wala wudhu'a liman lam yadhkurismallahi lam yadhkurismallahi alaih. Yang artinya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak mempunyai wudhu, dan tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Berarti sebelum wudhu baca bismillah. Adapun kaitannya bagaimana kalau wudhunya di toilet, apakah perlu baca bismillah, ini sudah kami sampaikan pada kajian sebelumnya. Saya tidak akan sentuh lagi, nanti nggak kelar-kelar ini. Baik, yang ketiga adalah membasuh kedua telapak tangan. Boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Dan dalilnya waktu itu sudah dibaca ya. Wudhu itu boleh sekali, boleh 2 kali, 2 kali. Jadi membasuh wajah 2 kali, nggak harus 3 kali. Dan wudhu juga boleh 3 kali ya. Semua ada dasarnya, waktu itu sudah dibaca dalilnya. Ini tidak perlu kami ulang lagi ya, karena ini hanya sifatnya mereview, mengingatkan saja. Yang keempat adalah mendahulukan madh-madhah. Apa itu madh-madhah? Berkumur-kumur disertai dengan istinsyak, memasukkan air ke dalam rongga hidung dengan sekali nafas sampai rongga hidung yang paling ujung atau bagian hidung yang paling dalam, dengan menggunakan tangan kanan secara bersamaan dan tidak terpisah. Jadi prakteknya yaitu setelah membaca bismillah, maka kita tentunya yaitu membasuh telapak tangan. Ini ya, kanan dulu sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali yang kanan. Terus yang kiri juga begitu, 3 kali ya. Setelah itu kemudian sambil dengan menggunakan tangan kanan, kita masukkan ke dalam mulut sekaligus menghirup air ke hidung. Itu namanya istinsyak. Lalu mengeluarkannya dengan tangan kiri, itu namanya istinsyar. Itu dilakukan sebanyak boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Karena semua ada dasarnya. Kalau memang antrian panjang wudhu, ya jangan memaksakan diri 3 kali lah kalau wudhu. Sekali saja. Apalagi airnya itu mungkin sedikit, ya terbatas. Maka sekali saja wudhu itu, boleh. Baik, jadi 3 kali. Misalnya 3 kali sesuai kebiasaan kita ya. Baik, 3 kali berkumur sekaligus istinsyak. Dan tidak dipisah. Sering kali kita melihat ada orang berwudu itu kumur dulu, setelah itu hidung. Nah, dipisah.
Maka yang seperti ini, mohon maaf sekali lagi, tidak ada tuntunan petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Jika ada yang bertanya, kalau tidak terbiasa karena mungkin menghirup air ke hidung itu panas, maka tidak mengapa, yaitu semampunya saja. Tetapi kalau memang itu sudah dibiasakan, maka tidak akan panas, ya. Baik, kita lanjutkan, tidak akan sakit. Yang kelima, setelah istinsyak, melakukan istinsar, mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri, yang kesemuanya dilakukan sebanyak 3 kali. Tadi sudah saya praktekkan. Memasukkan air ke dalam mulut dan hidung tangan kanan, lalu mengeluarkannya tangan kiri, terus begitu 3 kali. Lalu yang keenam, bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan istinsyak, kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Ini riwayatnya Abu Dawud, nomor hadis 142, karena dikhawatirkan air itu akan tertelan. Nah, karena saluran hidung dengan tenggorokan ini satu bagian, sehingga dikhawatirkan air itu nanti tertelan. Maka khusus untuk puasa hanya bagian luarnya saja yang terkena. 7. Menyatukan antara kumur dan istinsyak dengan sekali cidukan tangan kanan tanpa dipisah. Ini penekanan yang nomor 7. Nomor 8, bersiwak. Siwak itu boleh dilakukan sebelum berwudu, atau setelah berkumur, atau setelah berwudu. Sebelum berwudu bersiwak, atau setelah berkumur kita bersiwak, atau boleh juga dilakukan setelah mencuci kaki, setelah wudu bersiwak, boleh itu dilakukan. Nabi pernah melakukan hal tersebut. Lalu kemudian yang ke-9, membasuh wajah. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, batasan wajah diperhatikan. Yang harus dicuci adalah dari awal tempat tumbuhnya rambut kepala, bagian atas dahi ada di sini, hingga dagu sampai di sini batasannya, dan antara telinga kanan hingga telinga kiri, termasuk rahang, disertai juga sambil menyela-nyela jenggot. Bagi yang berjenggot itu dilakukan sebanyak 3 kali. Prakteknya mengambil air lalu diusapkan dari atas, ya, sampai kemudian ke rahang, ya, terus kemudian bagian kelopak mata, lalu terakhir jenggot. Ini sekali. Lalu ngambil air lagi terus begini 2 kali, terus begitu, itu 3 kali. Baik, ada beberapa riwayat tambahan dan ini belum pernah kita lakukan. Hadisnya sahih. Di mana itu? Riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau apabila mencuci wajah hingga mengenai bagian depan telinganya. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib itu kalau berwudu tidak seperti yang biasa kita lakukan. Beliau kalau wudu membasuh wajah itu begini. Diusap wajahnya mulai dari atas, betul, sampai bawah, ya. Terus kemudian bagian telinga ini, ya, itu dikenakan gini. Bukan begini loh, bukan. Dikenakan gini. Permukaannya. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sementara kita biasa selama ini adalah ya cuman wajah. Itu sudah benar. Tetapi ada riwayat dikenakan bagian luar telinganya. Itu Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beda lagi. Beliau ketika mengambil air dengan menyatukan tangannya, ya. Jadi menyatukan itu menumpuk begini. Ya, Ibnu Abbas. Jadi bukan menggandengkan kedua telapak tangan, tetapi menumpuk begini ketika ngambil airnya. Nah, begitu. Ini semua dalilnya sahih. Disebutkan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib lagi radhiyallahu an. Setelah membasuh wajah, ini unik, belum pernah kita lakukan. Ali radhiyallahu an punya kebiasaan setelah membasuh wajah, sudah 3 kali ya, basuh wajah 3 kali, beliau mengambil segenggam air lagi, berarti yang keempat ini, ngambil air, lalu diguyurkan air itu dari atas ubun-ubunnya dan membiarkan air itu turun terus ke wajahnya. Jadi Ali bin Abi Thalib mengambil air lagi untuk setelah 3 kali basuh wajah, ngambil air lagi lalu diturunkan di atas ubun-ubunnya sehingga air itu dibiarkan turun mengenai wajahnya. Setelah itu baru membasuh tangan. Nah, itu. Jadi kalau ada orang wudhu model seperti ini berarti dia memakai riwayat
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, baik, semua ada dalilnya. 10, ini yang terakhir pertemuan yang lalu. Mencuci kedua tangan dengan melakukan at-tayamun. Apa tayamun? Memulai dari sebelah kanan sambil menyela jari jemari, mulai dari ujung jari jemari sampai ke siku, yang dilakukan sebanyak 3 kali, yang dimulai dari atas jari hingga ke bawah siku. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sering kali saya perhatikan ketika orang membasuh tangan, itu dari siku dulu. Dari siku ke jari. Padahal ini tidak ada tuntunan dari Nabi. Yang benar adalah dari atas, jadi kalau air itu mengucur dari atas, nah itu diusap dari atas sampai ke siku. Lalu dikembalikan. Nah, begini. Ulang lagi, ini yang kedua. Ya, jadi dari atas turun ke bawah. Ngambil air ini, lalu dibiarkan turun ke bawah. Nah, sambil diusap. Itulah yang diajarkan oleh Nabi. Jadi bukan begini, ya, begini. Apalagi sekarang banyak yang wudhu itu model seperti apa itu? Anak kecil kalau main apa itu? Jang panjang, yang panjang jadi cuman begini-begini aja, tanpa diusap. Maka yang seperti ini tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-11, nah ini lanjutannya malam hari ini. Mengusap kepala dan telinga. Nih perhatikan, kepala dan telinga dilakukan hanya sekali secara bersamaan dengan kedua tangannya, yang dimulai dari bagian depan kepala hingga ke tengkuk. Sekalipun rambut wanita itu panjang, tetap batasnya sampai tengkuk. Dari tengkuk naik menuju bagian depan kepala sembari mengusap telinga tanpa harus mengambil air wudhu lagi. Contoh prakteknya, ngambil air sekali aja, tidak 2 atau 3 kali, sekali. Lalu kemudian setelah itu ibu jarinya dimasukkan ke dalam lubang telinga, lalu ditarik bagian kepala bagian depan sampai ke tengkuk belakang, lalu dikembalikan lagi ke depan, lalu kemudian ibu jarinya mengusap bagian belakang telinganya. Nah, itu dilakukan sekali saja. Ustadz, ada yang wudhu model begini Ustadz? Ya, hanya kepalanya saja. Setelah itu kemudian begini Ustadz, 3 kali kanan, terus 3 kali kiri. Ya, karena wudhu ini bagian dari ibadah. Yang namanya ibadah harus ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan contoh dari Nabi adalah apa yang sudah kami sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Menarik ini. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, ini menarik. Kenapa? Nomor hadisnya 128. Dalam hadis Abu Dawud nomor 128 dari Rubayyi bin Muawwidz bin Afra. Nabi membasuh kepala sesuai dengan alur rambut, dari tengah ke depan, dari tengah ke belakang, tanpa membuat rambut beliau acak-acakan. Itu bagi mereka yang rambutnya panjang. Jadi Nabi pernah ketika rambut beliau panjang, itu ketika membasuh yaitu rambut atau kepala, itu beliau mengambil air, itu cukup begini aja, dari tengah itu diarahkan ke depan. Nah begini. Sudah, terus dari tengah diarahkan ke belakang. Sudah, ngikuti alurnya rambut sehingga setelah wudhu rambutnya tetap rapi. Sebab kalau tadi yang contoh yang saya praktekkan tadi itu pakai ditarik dari depan ke tengkuk, dari tengkuk dikembalikan ke depan, pastilah acak-acakan. Ini Nabi pernah ketika wudhu ngikuti alur rambut, sekali ke depan, sekali ke belakang. Ya. Abu Dawud nomor 128. Ini bagi mereka yang rambutnya panjang. Adapun yang rambutnya pendek ya seperti saya, maka ya janganlah ya. Jadi ya tetap dari depan ke tengkuk, tengkuk ke. Bagi ibu-ibu misalnya yang rambutnya panjang, maka tetap batasnya adalah sampai tengkuk. Ada seorang wanita bertanya kepada saya, bagaimana kalau tempat wudhunya itu tempat wudhu umum? Karena rambut wanita itu aurat, bagaimana caranya, solusinya? Maka caranya kata para alim ulama adalah, yaitu dia dibenarkan melakukan seperti mengusap khuf. Jadi cukup yaitu jilbabnya dimamelin saja. Nah, ditempel-tempelkan ke kepalanya begini, sambil ke telinganya begini. Seperti itu. Ya, kenapa? Ya bukan diguyur, bukan ya. Jadi hanya dimamelin saja ya, hanya sekedar dibasahin saja. Seperti itu diperbolehkan karena memang tempatnya adalah umum ya. Baik.
Termasuk ketika kaos kaki, ketika melepas kaos kaki bagi wanita, kaki wanita itu aurat juga, maka tidak perlu dilepas kaos kakinya, cukup diusap aja. Ya, baik, cukup diusap. Kita lanjutkan sekarang, yaitu yang ke-12, mencuci kedua kaki sampai mata kaki, hampir masuk betis, sambil menyela-nyela jari jemari kaki dengan jari kelingking yang dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi ketika membasuh kaki, misalnya tangan saya ini anggap kaki ya, di atasnya ini mata kaki, maka yang diusap itu adalah bagian kaki ini, termasuk jari-jarinya, itu sambil disela-sela dengan jari kelingking kita. Nah, sambil dimasukkan begini, itu ya. Ustadz, berarti wudhu yang afdal itu sambil duduk, ya, duduk. Kalaupun tidak duduk maka tidak mengapa. Kan ada beberapa sebagian masjid tempat wudhunya duduk, seperti di Madinah. Bahkan di Mekah juga begitu, tempat wudhunya itu duduk. Maka itu afdol memang. Kalau tidak mengapa ya. Maka dimasukkan yaitu jari-jarinya ke jari kelingkingnya ke jari-jari kaki. Dan yang dibasahi adalah di atas, yaitu mata kaki sedikit, hampir masuk ke betis. Tidak sampai ke betis, hampir masuk. Nah, jadi dilebihkan sedikit di atasnya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntaslah, yaitu tata cara wudhu. Baru yang nomor 15, berdoa setelah wudhu. Bapak Ibu sekalian, doa setelah wudhu itu versinya ada 4. Ada 4 versi. Versi yang pertama adalah versi riwayat Muslim. Nomornya 234 atau di nomor cetakan terjemahannya 183. Saya ulang ya, jadi versi pertama dalam riwayat Muslim, nomor asli 234 atau nomor cetakan terjemahan 183. Bagaimana bunyinya? Saya langsung bacakan saja doanya. Bunyinya doa tersebut adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu versi pertama, riwayat Muslim. Versi kedua adalah riwayat Abu Dawud, nomornya 169, agak lengkap sedikit. Bagaimana bunyinya? Riwayat Abu Dawud, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada kata-kata tambahan, wahdahu la syarikalah. Itu tambahan, riwayat Abu Dawud, sahih. Silakan 4 versi ini dipilih menurut Bapak Ibu yang hafal mana. Versi yang ketiga lebih panjang lagi, riwayatnya Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi, nomor hadis 55 dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Begini bunyinya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu riwayat Tirmidzi itu, nomor 55. Silakan mau dipakai yang mana. Lah yang unik, yang riwayat yang keempat. Kita jarang memakai riwayat keempat ini, yaitu di dalam kitab Silsilah Hadis Sahih, nomor hadisnya 2951 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Bagaimana bunyi doa setelah wudhu? Persis seperti doa kafaratul majelis, penutup majelis. Doanya berbunyi subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta, tanpa kalimat asyhadu, enggak, langsung la ilaha illa anta ya astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kalau kita mengakhiri majelis itu kan bunyinya begini. Kalau mengakhiri majelis gimana itu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini tidak. Doa setelah wudhu
yang dihilangkan lafaz asyhadunya. Jadi begini bunyinya setelah wudhu. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu riwayatnya sahih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Silakan mau dipilih yang mana? Ustadz, tak baca semuanya. Jangan. Ya, jangan, ya dipilih saja salah satu, ya. Baik, ini yang nomor 13 ya, maksud saya tadi. Yang nomor 14 sekarang, 14. Sunnah berwudu di rumah. Sunnah wudu itu di rumah. Jadi ke masjid itu sudah dalam keadaan suci. Kenapa? Coba dibuka riwayat Muslim. Tolong dibuka nomornya 627, 627. 627, riwayat Muslim 627. Ya, nomor aslinya 666. Ayo baca yang keras. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya. Ya. Rasulullah SAW bersabda. Isi sabdanya. Siapa yang berwudu di rumahnya? Ya. Kemudian dia pergi ke masjid. Siapa yang wudu dari rumahnya lalu dia pergi ke masjid, lanjut. Untuk menunaikan sholat wajib, maka setiap dia melangkah 2 langkah. Langkahnya yang pertama. Langkahnya yang pertama menghapus 1 dosa. Dan langkahnya yang kedua. Sedangkan langkah yang kedua mengangkat derajatnya 1 derajat. Seperti itu ya, menghapus 1 dosa dan mengangkat 1 derajat. Ini menunjukkan keutamaan wudhu, yaitu dari rumah. Apabila di pertengahan jalan batal, ya tidak mengapa diperbaharui ketika sampai di masjid. Kita lanjut 15. Sunnah melakukan ad-dalak. Apa itu ad-dalak? Ad-dalak menggosokkan telapak tangan pada anggota wudhu. Maksudnya begini, katanya para ulama, jika airnya banyak, kalau airnya itu melimpah, airnya banyak, maka hukumnya sunnah melakukan ad-dalak. Tetapi kalau airnya itu sedikit, maka wajib melakukan ad-dalak. Apa sih ad-dalak itu? Menekan. Jadi kalau membasuh wajah itu bukan hanya diusap begini aja dibasuh, tetapi ditekan. Seperti apa? Kayak digobrot ya, ditekan. Karena airnya dikit, termasuk menggusap tangan. Itu namanya ad-dalak. Ya, tapi kalau airnya banyak, sunnah. Ya, membasuh saja, tidak perlu ditekan. Itu ya, baik, kita lihat kondisi saja airnya. Lalu kemudian yang berikutnya 16, berhemat dengan dalam menggunakan air. Ya, hemat Bapak Ibu sekalian. Nanti saya tunjukkan ukuran wudhunya Nabi itu berapa liter sih, berapa mililiter air yang digunakan. Itu sudah cukup untuk wudhu, maka kita harus hemat. Sebab banyak para jamaah itu ketika wudhu tidak hemat, melakukan pemborosan. Sedangkan boros itu sendiri temannya syaitan, mubadzir. Ya. Dalam masalah wudhu, ibadah saja disuruh hemat. Apalagi yang bukan ibadah. Banyak loh orang-orang yang membuang-buang air, yaitu bukan untuk urusan ibadah. Contoh dalam masalah wudhu yang tidak hemat. Ketika berkumur, kita ngambil air, berkumur, air tetap keran itu mengucur terus. Ketika membasuh wajah, air keran itu tetap kita basuh wajah, tetap dia nyala terus. Ini kan terbuang. Lah terus solusinya gimana? Solusinya adalah, yaitu yang pertama, ada sebagian masjid, tidak mayoritas ya, beberapa masjid yang wudhunya itu memakai apa? Sensor. Jadi kalau terkena tangan baru dia nyala, baru dia nyala. Kalau tidak, maka dia akan mati. Ini bagus. Kalau memang bisa seperti itu. Kalau tidak bisa, kecilkan saja kerannya. Kecil aja, nggak usah dibesarkan. Kecil aja. Sehingga tidak banyak air yang terbuang percuma. Nah, kecilkan aja. Kecilkan. Seperti itu. Hemat. Berapa sih Ustadz ukurannya itu? Nanti saya tunjukkan belakangan ya. 17. Melewati batasan yang diwajibkan dalam membasuh 4 anggota wudhu. Apa itu? Boleh. Jadi misalnya kedua tangan, membasuh tangan itu kan Pak, Bu, tadi kan sampai siku. Itu boleh dilebihkan sedikit di atas siku. Jadi hampir masuk ke bahu. Dikit aja, nggak sampai ke sini, nggak. Dikit aja, boleh. Ya. Terus kemudian mana lagi? Kaki. Kaki juga begitu, di atas mata kaki, hampir mau masuk ke betis. Lebihkan dikit ketika membasuhnya. Ini diperbolehkan. Makanya 4 anggota wudhu. Tangan kanan kiri 2, kaki kanan kiri 2, berarti 4 ya. Dilebihkan dikit, boleh.
Itu riwayatnya Muslim. 18. Disunahkan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Namanya sholat sunnah tohur. Sholat sunnah 2 rakaat ba'da wudhu. Sunnah. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 227 ya. Ini sayang kitabnya ndak saya bawa. Jadi itu disyariatkan oleh Nabi SAW. Setelah wudhu sholat 2 rakaat. Ustadz, kalau waktunya di masjid itu singkat antara adzan dengan iqamah, sedangkan saya kepingin tahiyatul masjid, saya setelah wudhu juga kepingin sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu, apa yang harus saya lakukan? Maka cukup 2 rakaat saja, mewakili daripada semua sholat sunnah, termasuk qobliyah, mewakili. Jadi berarti niatnya boleh digabungkan, boleh menggabungkan niat dengan syarat sama-sama hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sama-sama sunnah, maka itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu adalah misalnya menggabungkan sholat sunnah qobliyah dengan sholat sunnah wajib. Nah, itu nggak boleh. Puasa Senin Kamis dengan puasa membayar hutang Ramadan, nggak boleh. Karena membayar hutang Ramadan wajib, Senin Kamis itu sunnah. Jadi kalau sama-sama sunnah, niatnya boleh digabungkan. Jadi tidak perlu melakukan 2 rakaat ini, 2 rakaat ini, 2 rakaat yang qobliyah. Nggak perlu. Cukup 2 rakaat, niatnya apa? Niatkan tahiyatul masjid, maka akan mendapatkan semua pahala yang kita niatkan dalam hati. Itu ya. Baik, lalu kemudian terakhir 19, menyempurnakan dan memperbagus wudhu. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit tambahan keterangan tentang seputar air wudhu. Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW itu kalau wudhu ukurannya adalah 1 mud. Ukuran airnya 1 mud. Di zaman Nabi berat jenisnya bukan liter, bukan mililiter, bukan kilogram, bukan gram, tetapi mud, sa'. Termasuk zakat fitrah, zakat fitri kan 1 sa' itu. Ya, 1 sa' itu sama dengan 4 mud. 1 mud itu Bapak Ibu ukurannya 2 telapak tangan orang dewasa. Kalau dihitung liter berapa? Maka 1 mud itu kata para alim ulama adalah 500 mililiter. 500 mililiter. Ini 330. Ya. 240, maaf. 240. Yang apa itu botol itu kecil 330 kalau nggak salah. Ya besaran lagi lah. Setengah liter kurang lebih. Kurang lebih setengah liter. Ini 500 mililiter. Kurang lebih ya. Itu 1 mud. Berarti sedikit sekali. Iya. Sedikit sekali. Dan itu sudah mencukupi berwudhu secara sempurna. Dan wudhu itu tidak identik harus basah kuyup. Menetes-netes. Tidak identik dengan itu. Iya. Yang penting bagian daripada anggota wudhunya terkena air. Seperti itu. Ya, baik, sehingga hemat, betul-betul hemat. Lalu kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya yaitu air tersebut adalah air musyammas. Air musyammas itu air yang terkena terik matahari. Misalnya air tandon, kena sengatan matahari. Kita pakai wudhu panas airnya. Boleh enggak wudhu dengan air seperti ini? Jawabannya adalah boleh digunakan untuk bersuci. Namanya air musyammas, air yang kena sengatan sinar matahari, sehingga yaitu panasnya bukan karena heater, tapi karena memang sengatan matahari. Lalu kemudian air mustakmal, bagaimana ini? Air bekas wudhu. Maka sebagian ulama mengatakan boleh menggunakannya. Kenapa? Karena ada dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut, sebagaimana dilakukan pula oleh para sahabat Nabi, yaitu di mana para sahabat ketika berwudu, mereka karena kesulitan mencari air wudu, sedikit air itu apa yang melekat di tangan para sahabat itu diambil oleh sahabat yang lain untuk digunakan wudu sedapatnya. Bayangkan, yang menempel di tubuh sahabatnya. Ini kan bekas air wudu. Maka yang seperti ini, wallahu a'lam bishawab, para ulama mengatakan bolehnya menggunakan air mustakmal. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, yaitu terkait dengan sifat sholat. Yang pertama wudhu. Tuntas berarti materi kita yang pertama masalah wudhu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak. Ya. Bagaimana cara kita merubah kebiasaan yang sudah salah untuk bisa menjadi
Iya. Nah, bagaimana caranya kita merubah kebiasaan yang salah untuk berubah menjadi yang lebih baik? Yang pertama adalah yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk diberikan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yaitu dengan belajar. Tentunya semakin kita belajar, semakin kita lebih mengetahui. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah yaitu carilah orang-orang, teman-teman yang ada di sekitar kita, orang-orang yang berilmu, sehingga dia bisa mengingatkan kita pada saat kita melakukan satu kesalahan. Itu yang ketiga. Yang keempat, maka mau tidak mau harus yang namanya hidayah itu harus dijemput, harus kita paksa. Orang itu kalau tidak dipaksa, memaksakan diri, maka dia tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Contoh tahajud. Tahajud itu kalau tidak dipaksa, maka dia tidak akan pernah yaitu akan melakukan tahajud. Maka karena awalnya dipaksa, lambat laun akan terbiasa dia. Seperti itu. Seperti ketika kita tidur, karena sudah terbiasa tahajud, nggak pakai alarm tanpa meminta tolong pasangan kita untuk membangunkan kita, kita bangun dengan sendirinya. Sekalipun tanpa alarm. Karena sudah terbiasa. Tapi awalnya memang dipaksa. Begitu juga dalam hal ibadah. Agar kita ini terus selalu dalam bimbingan, yaitu yang sesuai sunnah, sesuai tuntunan, ya kita harus memaksakan diri untuk terus belajar dan belajar. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Mohon maaf Pak ya, sebentar. Monggo Pak. Bentar. Kalau kita waktu subuh itu sudah ada. Itu apa kita melakukan qobliyah subuh? Qobliyah subuh dulu. Tahiyatul masjid, kemudian qobliyah subuh, atau hanya qobliyah subuh gandeng seperti yang disampaikan tadi? Nah, barakallahu fiik. Ketika subuh, adzan subuh, kita melakukan tahiyatul masjid dulu, terus qobliyah subuh, atau digandeng, atau qobliyah dulu baru tahiyatul, dan seterusnya. Maka jika kita datangnya sebelum adzan subuh, kita sudah datang ke masjid, maka kita tahiyatul masjid. Seperti itu ya. Namun jika kita datangnya setelah adzan dan waktu untuk iqamah masih mencukupi, silakan lakukan 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat qobliyah subuh. Seperti itu. Tetapi jika waktunya itu tidak mencukupi, maka lakukan cukup 2 rakaat untuk 2 niat, tahiyatul masjid dan qobliyah subuh. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ustadz datangnya pas adzan, bukan setelah adzan ini. Datangnya pas adzan. Mana yang harus saya lakukan? Mendengarkan adzan dulu ataukah saya langsung sholat tahiyatul masjid? Maka karena ini adzannya bukan adzan Jumat, adzannya adzan 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka dengarkan adzan terlebih dahulu, baru kemudian sholat. Gitu ya. Tapi kalau adzannya adzan Jumat, maka langsung segera tahiyatul masjid. Kenapa? Karena mendengarkan adzan hukumnya sunnah, mendengarkan khotib hukumnya wajib. Sebab banyak yaitu para jamaah mengejar yang wajib, mengejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Jadi dia mengikuti adzan Jumat dulu sampai tuntas, la ilaha illallah, baru kemudian dia sholat. Sedangkan ketika dia sholat, khotib naik mimbar, memulai khutbahnya. Ini wajib untuk didengarkan. Lah seperti ini, maka tentunya kesalahan. Maka segera lakukan sholat. Mendengarkan adzan itu hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Terkait masalah wudhu, saya pernah melihat tutorial. Tidak hanya umur, tetapi cuci muka itu langsung istijah, gitu langsung dimasukkan. Iya. Gitu. Iya. Kalau menurut Ustaz tadi umur jadi istinsak. Nah. Kemudian yang kedua Ustaz, terkait wudhu itu ada 4 katanya, 4 gerakan: muka, tangan, kepala, sama kaki. Yang lainnya itu sunnah. Misalnya kalau kita menggunakan 4 saja itu apakah sah? Nah, barakallahu fiik. Baik, yang pertama, bagaimana dengan orang yang ketika membasuh wajah, yaitu sekaligus istinsyak. Jadi istinsyaknya bukan pada saat berkumur, bukan, tapi membasuh wajah, sekaligus menghirup air ke hidung.
Wallahu a'lam bishawab. Ketika saya melihat di dalam sifat sholat Nabi atau sifat wudhu Nabi, saya belum pernah menjumpai dalil yang seperti itu, tata cara seperti itu. Mungkin ini karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Saya belum pernah mendengarkan riwayat yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana katanya wudhu itu 4 anggota wudhu, yaitu wajah, tangan, ya, kemudian kepala, lalu kedua kaki. Apabila yang lainnya tidak kita lakukan, hanya 4 itu saja, apakah sudah memenuhi syarat? Wallahu a'lam bishawab. Memang di dalam wudhu itu ada rukun, ada sunnah. Tentunya, sholat juga demikian. Sholat itu ada rukun, ada sunnah. Rukun sholat niat, takbiratul ihram, al-fatihah. Ustadz nggak baca surat, sholatnya sah atau tidak? Sah, sah. Tetapi pahalanya, tentunya pahalanya tidak sempurna. Maka lakukan yang sunnah-sunnah dalam sholat, termasuk wudhu. Makanya Nabi tadi, mohon maaf, yang poin 19 tadi, saya tutup memperbagus wudhu, menyempurnakan. Berarti yang rukun maupun yang sunnah, dia jalankan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ibu-ibu ada? Tidak ada ya? Baik, ibu-ibu sami'na wa ata'na, ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Masih ada waktu kita? Kurang? Pas. Nah ini baik, kita skores dulu ya. Baik, kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, jadi sifat sholat yang pertama tentang wudhu sudah tuntas. Kita lewati. Sifat sholat yang kedua menghadap ke kiblat, yaitu Ka'bah. Ini juga kita lewati. Kenapa? Karena sudah saya sampaikan secara rinci pada pembahasan 9 syarat sahnya sholat. Ada 9 syarat sahnya sholat. Salah satu dari 9 syarat itu adalah menghadap ke kiblat. Waktu itu sudah saya sampaikan rinci bagaimana kalau kita kiblatnya tidak langsung menghadap ke Ka'bah. Sebagaimana kita di Indonesia ini, arah hadapnya Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Maka sudah saya sampaikan pada waktu itu, sehingga tidak perlu kami ulang. Langsung saja nanti insya Allah kita masuk pada sifat sholat yang ketiga. Sifat sholat yang ketiga, apa itu? Tentang membuat sutra atau pembatas tempat sholat. Membuat sutra atau pembatas tempat sholat. Bagaimana hukumnya? Apa saja yang bisa menjadi sutra dan apa saja yang tidak boleh kita jadikan sutra? Insya Allah kami akan sampaikan pada kajian-kajian berikutnya, karena memang waktunya terbatas menjelang iqamah. Demikian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Ya, apa yang bisa kami sampaikan semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga ibadah sholat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.